kuliah, saya pindah ke Surabaya, saya kerja. Boleh next? Boleh tolong next? Ya, jadi saya karyawan, jadi selesai saya kuliah dari Medan, saya mutusin untuk pindah ke Surabaya, dan saya bekerja sebagai accounting, finance, dan tax itu selama 10 tahun. Pokoknya kerjaan saya itu di balik layar, saya nggak mau ketemu orang, saya cuma mau mengerjakan angka itu adalah hal yang paling menarik buat saya, yang lain tuh nggak manusia tuh nggak menarik buat saya ya. Jadi pokoknya saya bermain dengan angka aja, dimana kalau misalnya kesenangan saya itu kalau misalnya di laporan keuangan ada yang nggak balance, itu suruh cari angkanya, mau 1 perak, 2 perak, itu kesenangan yang hakiki pada saat itu gitu loh. Jadi saking segitu apanya ya, segitu introvertnya atau segitu introvert lah ya, introvert akut gitu loh. Nah, sampai di 2015 saya mengalami kejadian yang saya nggak sangka itu akan secepat itu. Jadi di 2015 tiba-tiba saya terima telepon dari cici saya mengabarkan bahwasanya mama masuk rumah sakit, dan besoknya saya langsung terbang dari Surabaya ke Medan, tapi juga nggak sempat lihat mama udah meninggal. Terus 8 bulan setelah itu papa juga nyusul. Ya, jadi setelah 8 bulan dari itu papa juga nyusul. Jadi di tahun 2015 saya kehilangan kedua orang tua saya. Jadi beruntung banget buat teman-teman yang masih ada papa mamanya, masih ada orang tuanya. Kadang kita tidak pernah tahu, kadang kita merasa itu waktu itu masih panjang. Tetapi karena saya merasa orang tua saya sehat, terutama mama saya itu sehat-sehat saja gitu loh, nggak pernah ngeluh sakit, nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah ke dokter. Pokoknya dia tidak pernah, boleh dibilang dia tidak pernah sakit lah, sakit paling demam dan lain-lain gitu. Ya sampai ya saya merasa ya mama masih sehat, saya masih punya waktu yang panjang ya, jadi saya nggak pernah nyangka itu terjadi gitu. Terus 2015 it happens, dan ketika papa saya meninggal, saya dikontak sama Pak Anda, RADD kita yang sebelumnya ya, sebelum Pak Rio. Jadi saya kenal Pak Anda itu sebenarnya agak lucu gitu loh. Nah, dari pelajaran ini juga, dari kejadian ini juga sebenarnya ada artinya sih. Jadi pada saat saya kuliah, saya kan ngajar bahasa Inggris terus sama bahasa Hokkien. Bahasa Hokkien itu adalah bahasa yang dipakai di Medan. Jadi itu kayak bahasa utamanya lah untuk orang Medan kalau bisa bahasa Hokkien. Jadi Pak Anda waktu itu ditugaskan ke Medan. Pak Anda kan aslinya orang Bogor ya. Ditugaskan ke Medan, tetapi memang belum di Prudential pada saat itu, dia di insurance lain. Dia pindah ke Medan karena untuk bisa menjalin hubungan dengan orang Medan pastinya bahasa itu penting. Jadi Pak Anda belajar bahasa Hokkien. Nah, di sanalah saya kenal dengan Pak Anda. Ya begitu aja, kenal begitu aja. Terus pas saya kerja di Surabaya di Forex itu di BRI Tower, ketemulah Pak Anda, karena kan pada saat itu Prudential kan di BRI Tower dulu sebelum pindah ke TP gitu. Terus ya udah ketemu di lift, terus kita tukaran BBM waktu itu karena masih zaman BBM, belum ada WhatsApp. BBM, tukaran Facebook. Ya udah pas kejadian papa itu Pak Anda telepon saya sih, say condolence, terus juga intinya ya dia pengen merekrut saya untuk jadi ADS. Jadi pekerjaan ADS itu kan sebenarnya tidak di lokerin ya, tidak diiklanin di mana-mana. Mostly ADS adalah ya kenalan-kenalan dari RADD atau kenalan-kenalan dari ADS. That's why boleh dibilang ADS itu adalah personal recruit dari masing-masing head lah. Jadi dia nawarin saya sebagai ADS. Waktu itu saya sempat mikir, Pak, saya accounting loh, saya nggak suka loh ketemu orang, menjalin hubungan dengan orang, ngobrol dengan orang, apalagi berbicara di depan orang. Terus Pak Anda bilang, Li, dulu saya lihat waktu kamu ngajar, kamu pede kok, kamu bisa kok ngomong di depan orang. Terus saya bilang, saya melihat dari Facebook kamu bisa jalan ke sana, ke sini, Pak jalan-jalan, itu berarti kamu punya jiwa petualangan, dan kerjaannya cocok buat kamu, karena kamu bisa kemana-mana. Terus ngomong karena Pak Anda bilang bisa kemana-mana, itu jadi kayak satu daya tarik saya gitu, karena saya suka jalan-jalan, suka berpetualang. Terus terakhir cuma saya mikir bisa nggak ya kerjaan seperti itu, karena benar-benar saya nggak terbiasa belas gitu. Saya udah nyaman banget di accounting gitu, udah terbiasa di accounting. Terus saya discuss dengan atasan saya bilang, Li,
Kalau kamu milih bidang accounting, ya kamu tahu kamu ya begitu-begitu aja, kerjaan kamu ya begitu-begitu aja, nggak akan berkembang seperti gimana, networkmu itu nggak akan berkembang seperti apa. Kalau memang ada kesempatan kamu bisa ke marketing, bisa ke sales, kamu harus cobalah. Saya mikir-mikir, ya udah, saya mikir juga ini kalau misalnya saya tidak mencoba sesuatu yang baru, ya karena saya melankolis akut ya. Jadi tahun itu tahun paling berat buat saya, tahun yang paling sedih buat saya. Saya merasa kalau tidak ada sesuatu yang baru, mungkin akan lebih berat lagi, akan lebih panjang lagi kesedihan saya. Jadi saya pikir, ya udah, saya terakhir terima tawaran jadi ADS, dan di Desember 2015 saya bergabung di Prudential sebagai ADS. Di 2016 saya banyak pegang agensi-agensi luar kota lah mostly. Dan salah satu, kalau yang Surabaya itu salah satunya ya SB8 ini, saya paling ingat ya. SB8 ini Pak Michael Alvin gitu. Nah, setahun setelah itu secara mengagetkan tiba-tiba saya disuruh pegang MRT. Saya kaget karena saya merasa ya saya baru setahun di sini, saya belum punya pengalaman gimana mengembangkan agensi, gimana menghadapi leader, gimana menumbuh kembangkan leader. Saya merasa kayak ini nggak salah kah gitu. Karena saya belum mampu lah untuk menghandle agensi sebesar itu dan dengan leader sebanyak itu, dan leader yang banyak leader hebat di dalamnya, saya pikir waktu itu. Cuma kembali lagi saya pikir kalau misalnya orang lain melihat, kalau misalnya atasan saya melihat saya mampu, berarti memang dia punya sesuatu yang dia desain dan dia tahu itu saya mampu. Kenapa saya harus yang meragukan diri sendiri? Akhirnya ya udah, saya langsung terima. Di awal-awal pegang MRT ini ya cukup pusing karena tuntutannya besar, karena permintaannya mereka juga kompleks gitu. Tetapi by the time ya saya pikir kalau secara teknik, secara knowledge tentang agency, tentang pengetahuan teknik, itu saya nggak akan bisa menang dari mereka sih. Tetapi saya berpikir kalau misalnya saya belajar untuk membangun hubungan yang tulus, yang benar-benar dekat sama mereka, somehow mereka akan dengerin apa yang saya mau, dan saya juga bisa mensupport mereka all out gitu. So start dari ini dimana saya merasakan ya bahwasanya how important, gimana pentingnya kita mengembangkan perasaan cinta yang tulus gitu loh. It's quite deep ya, kayak bucin ya. Judul saya kayak bucin banget gitu ya. Tapi ya itu pelajaran pertama saya ketika saya mulai pegang satu agensi yang cukup yang gede, yang leadernya yang udah gede. Saya nggak bisa jual apa-apa ke mereka sih. Selain ketulusan hati, bahwasanya saya mau support kamu the best that I can, yang bisa saya lakukan di company buat lu gitu, untuk mensupport bisnis lu, untuk mensupport apapun yang saya bisa gitu. Tapi memang walaupun skill saya nggak lebih dari kamu, tetapi saya punya power, atau bukan punya power lah, tapi saya bisa melakukan sesuatu lah untuk kalian gitu. Nah dari situ ya mulai satu persatu saya deketin leadernya sana, dan terakhir itu menjadi seperti satu keluarga buat saya. Dan ya MRT itu dipegang oleh Bu Iren. Jadi otomatis Bu Iren kan penanggung jawab utama MRT, otomatis hubungan saya hari demi hari makin dekat sama dia. Kita sering diskusi, saya sering melihat dia gimana merekrut, sering melihat dia gimana memotivasi leader dengan bermacam teori motivasi gitu. Ya pelan-pelan kan itu masuk ke pikiran saya gitu. Tetapi tetap aja saya masih resisten untuk menjadi agent. Hingga satu hari dia ada menjelaskan tentang ke leader-leader presentasi tentang grand design of life. Grand design of life, apa sih yang kamu mau dalam hidup kamu gitu? Apakah kamu mau hanya hidup yang begitu aja, yang let it flow aja, atau yang seharusnya kamu harus punya gambaran besar untuk grand design of life kamu itu seperti apa?
Nah, pada saat dia bahas itu di leader, setelah itu selesai meeting, kita berdua ngopi, tiba-tiba dia nanya ke saya. Dia nanya, Li, kamu tujuan hidup kamu itu apa? Saya bilang, nggak ada sih Bu, enjoy life aja gitu loh. Karena papa mama saya udah nggak ada, jadi saya nggak merasa, saya nggak tahu lagi siapa yang saya mau banggakan. Jadi ya udah, saya cuma enjoy life, gue dapat gaji berapa, gue jajan bebas, gue mau kemana bebas gitu. Terus Bu Iren nanya, tapi kamu punya hobi apa? Pengen melakukan apa dalam hidup ini? Saya bilang ya hobi saya sih jalan-jalan sih Bu. Terus Bu Iren nanya, nah kalau jalan-jalan dengan pekerjaan sebagai ADS ini bisa nggak? Saya bilang ya kalau secara income ya jalan-jalannya paling dalam negeri sih Bu. Kalau luar negeri itu ya harus hemat lah gitu loh. Harus ada budgetnya, gue harus ngerim income gue. Karena pada saat gue kerja di TP itu ya saya cukup boros sih. Saya makan, sekali makan mungkin bisa sehari makan tuh mungkin bisa 100-200 ribu. Atau kadang ya weekend bisa 300 ribu atau more lah. Pokoknya saya suka makan enak intinya. Jadi ya kalau memang saya mau keliling dunia, ya berarti saya harus set budget untuk itu dan ya harus bekerja super ekstra gitu loh. Dan pada saat itu saya masih berkeyakinan bahwasanya ya saya percaya kerjaan ADS ini akan membawa saya income yang saya mau. Itu pada saat itu gitu loh. Jadi saya nggak terpikir untuk bisnis atau apapun, untuk mikirin yang lain karena udah nyaman banget sebagai ADS di Prudential. Boleh tanya ke Pak Reno, itu kita sangat nyaman. Jadi fasilitas gaji, tunjangan ini, tunjangan itu, bonus, tunjangan kesehatan, ya itu nyaman sih. Dan kita Prudential itu sangat menghargai karyawannya gitu loh. Jadi saya beberapa company, saya pernah di beberapa company. Prudential is the very best, menganggap karyawan itu the best lah. Kadang kita ada tiap tahun dikasih staff party, kita bisa makan di Ritz-Carlton, kita bisa denger band Ceylon Seven atau siapa diundang sampai segitunya. Jadi kerja di Prudential sebagai staff itu benar-benar nyaman. Terus pernah satu hari saya nginep di apartemennya Bu Iren di TP, di samping TP Depik. Itu di lantai 53. Itu saya kumpul sama beberapa leader, kita ngobrol gitu. Pada saya malamnya saya lihat, wow, tinggi banget dan saya bisa melihat kota Surabaya pada malam hari itu bagus banget gitu. Terus saya mikir kapan ya bisa beli apartemen seperti ini? Waktu itu Bu Iren belinya 1,8 M. Terus saya mikir gaji saya yang belasan juta, itu mau sampai kapan saya bisa simpan 1,8 juta. Besoknya atau beberapa hari kemudian ada kesempatan gue lagi ngobrol sama Pak Anda, terus saya ngomong, Pak, bisa nggak sih Pak, dengan kerjaan di sini, beli apartemen yang 1,8 M? Pak Anda bilang ya, tetap ada kemungkinan sih, dia bilang gitu. Karena si Anu, si Jakarta, si ini itu baru beli properti seharga berapa M di Jakarta. Terus saya pikir, oke. Cuma saya mikir, ya udah berarti kalau misal memang mungkin, berarti kan saya harus ada target gaji saya untuk beberapa tahun ke depan itu berapa gitu kan. Ya udah di pikiran seperti itu. Saya oke lah, saya bekerja keras, saya percaya di Prudential sebagai staff itu bisa. Oke, terus saya kerja keras sampai dengan 2019 saya dapat trip ke London, saya dapat trip ke Berlin. Terus saya juga dapat promotion. Jadi bukan hanya di agensi doang, di staffnya Prudential juga ada promosi level. Dan 2018 saya promosi sekali, 2019 saya promosi sekali, dan 2019 saya dapat trip ke Berlin. Itu saya super kaget dan super senang karena ya itu pertama kali saya ke Eropa sih. Dari dulu pengen ke Eropa, tetapi ya dalam pikiran saya Eropa mahal sih, jadi belum berani ke Eropa. Dan pertama kali dapat trip dari kantor ke Berlin, itu yang kayak nggak nyangka, karena saya boleh dibilang baru ya, itu saya baru 3 tahunan jadi ADS,
dan nggak ada ADS yang secepat itu dapat trip ke Berlin gitu. Tapi ya thanks God gue dapat itu. Begitu di sana seneng sih, seneng naik pesawat, terbang jauh, lihat Dubai, lihat Eropa for the first time gitu. Tetapi saya mikir gitu loh, saya di sana kerja sih dan nggak bebas. Jadi ya tetap harus ya atasan suruh kita harus ngawasin ini, kerjaan ini. Ya udah sebenarnya ya itu bertentangan dengan sifat traveling saya. Saya suka traveling, saya suka explore, saya suka kebebasan gitu. Dan ya ketika di Berlin ya saya mikir ya nggak, kayaknya ya susu lah ya. Saya ya seneng pertama kali ke Eropa, tapi ini juga konteks kerja dan nggak ada fun untuk adventure-nya gitu. Cuma tetap dalam pikiran saya tuh nggak pengen jadi agent gitu loh. Tetap nggak pengen. Terus ya udah pulang dari Berlin beberapa minggu kemudian diumumkanlah kenaikan gaji gitu loh. Jadi kita naik gaji itu di bulan April ya, Mei April nggak saya lupa deh. Pokoknya pulang dari Berlin tahu pengumuman gaji, dan di sana kenaikan gaji saya ya 10%. Itu udah the best. Itu tuh memang udah standarnya perusahaan, dan 10% itu adalah udah the best pada saat itu untuk karyawan yang performance-nya outstanding. Jadi kalau untuk yang performance-nya mungkin selain outstanding, ya saya nanya ke ADS yang lain, saya nanya ke trainer yang lain, saya nanya gajimu naik berapa? Mostly mereka bilang ya hanya 3 atau 5%. Terus ya saya mulai otak udah mikir gitu loh. Kalau saya nggak, ya bukan mau negative thinking, tapi ya saya mungkin nggak akan selamanya perform outstanding gitu. Ada mungkin pasti ya saya akan perform di bawah itu. Nah kalau di bawah itu berarti saya naik gaji juga nggak akan 10% tiap bulannya. Jadi saya mau kerja sampai kapan gitu tuh bisa capai income yang gue mau, dan gue bisa beli ya apartemen yang gue pengen gitu. Terus ya udah itu terus mengganggu pikiran saya, dan sampai satu momen saya ketemu temen yang saya udah kenal lumayan lama. Dan teman ini bukan pengusaha lah, buka toko di Tanah Abang. Saya lihat profilnya, dia nyetir BMW, dia pakai barang branded, Hermes lah, LV lah, jam tangan Tag Heuer lah, semuanya. Dari luar saya merasa ya berarti ini bisnis bagus nih, karena ya bisa cuan segitunya gitu loh. Terus dia nawarin saya kerja bareng partner. Ya udah saya pikir saya udah umur 35 dan saya nggak mau dari awal waktu muda saya kerja kantoran, mulai kerja saya udah bilang dalam diri saya bahwa saya tidak akan kerja seterusnya. Maksimal 35 tahun saya harus resign sebagai karyawan. Saya harus mulai usaha saya. And well, hati-hati dengan pikiran. Dulu saya pikir begitu, dan benar-benar umur 35 ada penawaran itu dan saya mutusin keluar dari itu. Oke, saya mutusin resign. Jadi 2019 saya salah tulis. 2019 Agustus saya resign dan saya pindah ke Jakarta dan saya mulai bisnis di Tanah Abang. Ya. Jadi alasan saya resign itu ya pertama ya potensi kenaikan income ya. Kita tahu saya ya kenaikan gaji saya 10%. Ya, Pak Reno mungkin merasakan juga kali ya. Jadi 10% itu udah paling tinggi sih ya. Ya tidak sesuai dengan goal finansial saya. Apakah gaji prudensial kecil? Enggak. Gaji di prudensial itu boleh dibilang salah satu gaji yang paling gede di industri ini gitu. Tetapi kembali lagi saya punya keinginan, saya punya ya ambisi sendiri, saya punya impian sendiri gitu loh. Itu kayak merasa ya income gaji di sini nggak akan cukup untuk saya bisa aktif gitu. Terus yang kedua, nyaman tetapi tidak aman. Ya, nyaman tetapi tidak aman. Saya mau ngomong ini tapi saya takut ada Reno. Jadi nyaman tidak aman tetapi tidak aman. Jadi, maksudnya begini loh. Kita di dunia, kita sebagai salesperson, kita sebagai marketing ya. Boleh dibilang ADS itu boleh dibilang frontline-nya lah ya untuk sales marketing dari Prudential. Tidak mungkin kalau kamu di level ADS, sepressure-pressurnya manajemen ya udah itu akan berlalu lah ya. Tetapi nggak mungkin selamanya
kita karirnya pengen ADS doang. Jujur ya, saya nggak mau kalau ADS terus gitu loh, karena saya orang yang ambisius gitu. Jadi saya pasti berharap someday gue bisa jadi naik ke level yang lebih tinggi kan. Tapi harus diingat ketika kita level lebih tinggi, pressure dari manajemen itu akan makin kuat ketika bisnis tidak perform seperti yang mereka inginkan. Dan ketika saya melihat atasan saya, Pak Anda, dan lain-lain, gue merasa saya nggak ready dengan pressure-nya itu. Karena kenapa? Satu sisi adalah kita ADS, kita manajemen, itu kan kita hanya bisa sebagai ADS ya atau sebagai RADD, kita hanya bisa kayak oke, leader, ayo jualan gini-gini. Just bisa nyuruh doang kan. Tetapi bolanya itu nggak di kita gitu loh. Jadi walaupun pada saat 2019 saya pegang MRT dan MRT ya bisa jalan sendiri, bisa bertumbuh sendiri. Tapi akan someday ya, gue nggak akan pegang MRT, gue akan pegang agensi lain dan ya someday ya gue akan merasakan pressure seperti itu dan gue ngerasa ya gue nggak ready dan gue nggak bisa menerima kondisi di mana gue di pressure tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena bukan saya yang jualan gitu. Karena bolanya nggak di saya. Jadi saya ya itulah maksud saya nyaman tetapi tidak aman gitu ya. Terus yang saya nggak berani ngomong banyak kalau yang kedua ini. Pokoknya intinya seperti itu. Terus yang ketiga adalah no freedom baik secara waktu maupun aktivitas. Jadi kalau mau cuti namanya aja cuti, di sistem itu cuti, tetapi tetap aja pegang HP, tetap aja harus ngangkat telepon dari leader. Ya, Pak Anda pernah ngomong, dia bilang, Li, gue tahu kamu itu nggak kerja kalau kamu tidur aja. Start kamu bangun pagi, saya tahu kamu langsung kerja sih. Gitu. Bales HP, bales leader, dan lain-lain gitu. Ya, it is true. Jadi saya hanya, kadang Sabtu Minggu, apa yang saya lakukan? Sabtu Minggu adalah waktu saya untuk mendekatkan diri ke leader. Jadi saya keluar makan sama mereka, saya karaoke dengan mereka, saya hangout dengan mereka gitu. Jadi even itu Sabtu Minggu pun ya saya tetap mix around dengan leader saya sih. Dengan leader yang saya pegang gitu. Jadi ya saya memang kerja all out pada saat saya jadi ADS gitu. Kembali lagi kalau mau relate, kenapa bisa all out kerja seperti itu ya karena saya mencintai mereka dan saya pengen mereka sukses gitu. Jadi makanya kenapa materi saya hari ini ya sebenarnya semua bermula dari cinta dan cinta yang akan membawa kamu ke jalan yang kamu akan dapat yang kamu inginkan dengan caranya sendiri. Jadi ya no freedom baik secara waktu maupun aktivitas. Aktivitas dalam arti saya nggak suka diatur. Sedangkan kalau kamu kerja di manajemen, ya pasti otomatis kamu kemana, kamu harus aktivitas apa, itu kan semua udah diatur, udah di custom. Sedangkan saya nggak bisa seperti itu. Saya tipikal orang yang oke, kamu kasih saya target, company kasih gue target segini. Ya gue akan cari cara sendiri supaya capai itu dengan cara saya. Dan kamu jangan ngatur saya kemana gitu. Karena saya nggak mungkin, saya nggak akan, boleh dibilang saya nggak akan korupsi waktu punya gitu. Apapun yang saya lakukan pasti tujuannya ke goal gua. Apakah itu gua hangout dengan leader dan lain-lain. Tujuannya saya itu sih. Gitu. Tapi di manajemen kan nggak bisa seperti itu. Kamu harus laporan hari ini kemana, apa yang kamu lakuin. It's not my style gitu loh. Ya, it's me ya. Yang lainnya boleh-boleh aja. Maksudnya ya saya nggak bilang itu jelek, itu bagus, tapi ya saya ngomong itu style saya. Jadi itu nggak cocok dengan style saya. That's why saya mutusin resign jadi karyawan, gitulah. Alasan 3 inilah ya. Jadi resign dari situ saya start ke bisnis konvensional. Boleh next? Boleh tolong next? Oke, jadi dari resign dari karyawan, terus saya lanjut ke bisnis konvensional. Belum ya slide-nya? Nggak, lanjut aja deh. Bisnis konvensional. Bisnis konvensional kan awalnya saya pikir karena nggak ada bosnya, berarti saya free
ya saya kerjanya mungkin bisa lebih nyantai ya lebih bisa dapatnya benar saya terjun ke bisnis konvensional, saya tuh harus kerja dari pagi sampai malam. Jadi nggak ada bedanya aja sih, bedanya cuma nggak ada yang ngatur aja gitu. Nah, ya, pagi itu bukan kalau waktu karyawan saya paginya itu bangunnya itu jam 8-an masih bisa lah, karena di Prudensia itu boleh masuk jam 9, jam 10 kerjanya. Sedangkan pada saat saya mulai bisnis konvensional, paginya saya itu harus 5:30, karena saya harus buka toko jam 7. Jadi 5:30 saya naik busway dari utara ke Tanah Abang, dari Muara Karang ke Tanah Abang, ya 5:30 saya harus bangun. Sebelum jam 6 saya udah harus ke busway, kalau enggak saya nggak akan tertutup waktunya itu. Tutupnya memang jam 3, tapi setelah jam 3 saya akan lanjut kerja lagi untuk produksi, untuk cash flow, untuk ngatur-ngatur yang lain gitu. Jadi sampai malam sih. Jadi pandangan saya, bayangan saya kalau bisnis konvensional lebih relax, lebih semaunya gue ya, yang udah salah sih. Kenyataannya nggak seperti itu. Terus kedua adalah kontrol produksi. Ya, kontrol produksi means kita harus ngontrol karyawan, ngontrol tukang jahit gitu. Ya berhadapan dengan mereka ya kadang makan hati sih, kadang kita pengen cepat, mereka juga nggak respon, terus memperlambat produksi. Kita butuh barang ya mereka nggak peduli gitu, kadang ya emosi juga. Terus ngatur cash flow ya bisnis mau bisnis apapun, cash flow itu pasti jadi tantangan yang paling besar lah. It happens juga di bisnis saya. Ketika kita jual, kita kasih orang utang. Tapi ketika kita beli bahan, kita belinya cash. Kenapa kita mau belinya cash? Karena cash itu potongan harganya ada 3 atau 4%, which is itu lumayan banget. Itu nikmat banget diskon begitu. Tetapi ya resikonya pusing untuk mikirin cash flow-nya gitu. Nah, saking salah satu solusi yang gue kerjain ya pada saat itu ya supaya cash flow ini bisa banyak, ya saya harus jualan yang datang ke toko. Saya nggak mau jualan yang kirim ke toko luar kota. Nah, jualan ke yang toko kan itu cash. Yang mau nggak mau ya saya jadi mbak toko. Jadi kalau teman-teman ke pasar, teman-teman ada mbak-mbak yang boleh dilihat mbak atau gimana, ya itu yang saya kerjain di toko gitu. Demi supaya saya bisa yang jalan itu pokoknya mau lihat barang saya dan mau beli gitu. Kalau beli ya lumayan cash flow, berarti kan ada uang cash, itu bisa beli untuk muter bahan kain lebih banyak lagi. Jadi sampai segitunya sih. Jadi dari yang kantoran tiba-tiba saya jadi mbak toko. Itu saya ada fotonya, cuma saya nggak tahu di HP yang mana. Jadi ya kayak begitu. Jadi orang lewat, mereka kadang pedagang baju di tengah jalan itu kan, di pinggir jalan itu kan ada bawa matahari lah atau bawa badan lah, itu pokoknya saya terima deh. Sayangnya waktu itu belum corona kan, jadi nggak ada tren pakai masker, tapi itu ya gue telan aja deh, gue cium aja deh itu. Yang penting dia beli di toko gue, lewat tempat toko gue, pokoknya gue pastiin dia harus beli di toko gue. Ya sampai segitunya. Terus ya ngurus online marketing, jadi pulang dari toko ya upload IG, bikin advertising ini itu gitu. Terus ngamatin tren. Ya saya bukan dulu ya, sampai sekarang saya bukan yang suka baju fashion, suka baju gamis dan lain-lain, sebenarnya itu bukan. Itu saya nggak suka sih. Tapi karena yang memang udah terjun di bisnis ini, yang mau nggak mau ya harus tahu gitu. Jadi ya harus lihat mana yang modal lagi ngetren. Jadi makanya itu kerjaan sebelum tidur, ya itu yang dilakukan setelah tidur, di mobil, di busway, kapan aja ya harus lihat tren-tren apa yang lagi booming saat itu. Terus atur stok ya. Ini juga pusing gitu loh, karena stok baju ya gak gampang sih. Tetap aja namanya stok itu pasti pusing lah, cari selisihnya dan lain-lain gitu. Terus net profit yang kecil dan tidak bisa langsung dipakai. Bayangkan saya gross profit, jadi satu baju jadi saya ngambil range itu antara 25% profitnya. Ya, tapi itu masih gross, masih kotor. Itu harus 25% itu harus dipotong sama biaya toko, sewa toko. Jadi di Tanah Abang dulunya itu 150 juta per tahun. Jadi itu udah kemakan kira-kira 5%. Terus
Belum lagi biaya kuli, biaya biaya karyawan dan lain-lain, dan stok sisa. Kadang banyak lektur juga. In the end itu net profitnya tuh nggak lebih dari 10%. Gitu loh. Udah nggak lebih dari 10%, itu profit juga nggak bisa dipakai. Karena kenapa? Karena kita harus mikir, ini harus digulung-gulung lagi untuk beli kain gitu loh. Dan Indian adalah memang di catatan buku profitnya segini, tapi uangnya itu nggak ada. Uang kita pegang itu nggak ada, itu digulung-gulung kemana-mana lagi gitu. Dan itu adalah memang ya bisnis konvensional, mau bisnis apapun itu seperti itu. Jadi kadang kita ngelihat toko ini rame, tapi kita nggak tahu sebenarnya cash-nya itu seberapa banyak, kita nggak tahu. Padahal sebenarnya mungkin mostly mereka juga struggle untuk gulung-gulung uang itu. Gitu. Jadi ya itulah yang saya benar-benar alamin di bisnis konvensional. Terus terakhir adalah konflik dengan partner. Jadi pada saat awal saya masuk di Agustus 2019, itu saya super kaget karena saya pikir omsetnya gede. Ternyata omsetnya itu gila, itu kecil banget. Cuma pada saat saya tahu kondisi begini, saya bingung, saya mau ngapain, dan dia juga nggak tahu mau ngapain gitu loh. Karena dia pokoknya dia tipikal yang jualan ya, pokoknya ya kayak kedai kelontong gitu loh. Nggak ada sistem, nggak ada perhitungan. Ya kadang dia mau kerjain, nggak kerjain gitu loh. Jadi segitunya gitu. Saya pikir, my God, gimana ini gue bisa survive dengan gue yang bukan background bisnis, dan gue juga nggak tahu tentang baju dan lain-lain. Tapi kembali sempat berpikir untuk pindah masa balik lagi ke Prudential, cuma ada time gue pikir, ih malu-maluin sih, udah yang kayak sok-sokan keluar kok, masa sekarang tiba-tiba balik lagi, itu ada gengsi saya di sana. Terus terakhir saya pikir ya oke, saya udah dewasa, saya udah buat keputusan, berarti saya harus bertanggung jawab dengan keputusan itu. Mulailah saya ngerjakan semua riset semua di toko itu dari awal sampai akhirnya di bulan Desember 2018, Desember 2019, berarti 4 bulan saya bisa menaikkan sales itu. Dari pertama saya gabung sampai 4 bulan itu adalah hampir 8 kali lipatnya. Nah, ketika udah hampir 8 kali lipatnya, saya nggak tahu apa yang di benak dia, tetapi saya merasa dia merasa insecure dengan gua sih. Ya mungkin dia merasa someday dia takut saya akan sendiri dan akan menjadi ancaman buat dia. Jadi segala akses ke customer, segala akses ke produksi, segala akses ke tukang jahit itu dia blok. Dan disitulah berantem hebat. Dan terakhir ya udah, karena saya tidak ada hitam di atas putih, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terakhir ya saya keluar dari bisnis itu. Oke. Dan modal yang saya invest juga itu terakhir nggak dibayarin sih, nggak diganti. Nah itulah yang saya alami di bisnis konvensional gitu. Next. Di Jakarta, setelah kejadian itu di Jakarta saya berusaha untuk bertahan di Jakarta karena saya nggak punya pilihan lain, saya nggak mungkin balik ke Surabaya, dan saya juga rasa saya nggak mau balik ke kota kecil. Saya berusaha cari kerja, saya berusaha cari tanya teman ada bisnis apa, tetapi selama 2 bulan saya di Jakarta nggak ada opportunity sama sekali. Bahkan saya sampai nanya ke Pak Anda, ada lowongan nggak di asuransi lain dan lain-lain. Tapi memang itu saya nggak mau kembali. Saya ada di sana. Saya keluar pada saat saya merasa saya dengan sombong keluar pada saat saya lagi di performance bagus, terus dan tak mau dicap gagal, which is kembali lagi ke Prudential gitu. Jadi ada kesempatan seperti itu. Jadi that's why akhirnya di Maret 2020 nggak ada pilihan lain, saya balik ke tebing tinggi, ke kota saya. Dan jadi dari awal saya resign sampai terakhir konflik sama partner saya ini,
Bu Iren itu selalu ada. Jadi satu hal ya kita belajar dari leadership-nya Bu Iren adalah bukan leadership, skill merekrut ya. Skill merekrut adalah dia tetap ada, tetap ngecek saya kondisi saya gimana, kehidupan kamu gimana, dia terus ngecek. Jadi setiap pada saat saya baru memulai, saya butuh motivasi, saya butuh penguatan, ya dia selalu ada gitu. Walaupun itu tidak berhubungan sama bisnisnya Prudential, dia selalu ada, dia seperti kayak orang tua, sebagai kayak mentor kehidupan seperti itu. Jadi ya pada saat saya balik ke tebing tinggi, saya masih nggak mau jadi agent. Ya, saya masih ngotot, saya ingin cari kerjaan yang lain. Tetapi as we know, Maret 2020 itu kan zaman-zamannya lockdown. Jadi lu mau kerja apapun, nggak ada company yang mau hire staff baru. Terus lu mau bisnis apapun, semuanya lockdown, nggak keluar, nggak yang jual makanan apapun, semua itu sepi gitu. Jadi no business, nggak ada kerjaan juga. Jadi selama sebulan saya tetap ngotot mau cari-cari sendiri. Terakhir di April 2020, Wiren nanya, gimana? Kamu udah 1 bulan, rencana kamu gimana? Saya bilang, nggak tahu Bu. Saya rasa masa depan saya udah hancur deh. Saya bilang gitu. Corona kayak begini saya nggak tahu sampai kapan. Saya udah nggak tahu mau ngapain. Terus Wiren ngomong begini. Dia bilang, Li, kamu itu dulu ADS. Kamu tahu income-nya leader semua. Itu nggak bisa bohong punya dari kamu. Dan kamu lihat pertumbuhan dari yang agent leader yang dulunya gabung jadi agent, terus dalam 3 tahun, 4 tahun, mereka bisa mencapai perubahan kepribadian, perubahan kehidupan, bahkan perubahan financial. Itu sangat nyata dan kamu tahu. Terus kenapa kamu tidak mau jadi agent? Kenapa kamu tidak memberanikan diri untuk jadi agent? Saya masih bilang ya, Bu, saya tahu saya itu siapa. Saya tahu saya punya kekurangan, kelebihan apa, saya tahu. Justru karena saya sangat tahu saya kekurangan, saya sangat yakin saya nggak akan bisa jadi agent. Kamu tahu nggak leader ini? Leader ini, saya nggak mention siapa, pokoknya leader ini bekas OB, ya, bekas OB. Terus gabung di income-nya semua. Saya mau nanya kamu nih, apakah pendidikannya dia lebih baik dari kamu? Netnya lebih baik dari kamu? Sekarang kalau kamu bilang kamu nggak bisa ngomong, kamu introvert dan lain-lain, ya itu bisa diubah punya. Tapi satu hal yang saya tangkap dari kamu adalah kamu tidak percaya Tuhan. Kamu tidak percaya Tuhan bahwa Tuhan bisa membantu kamu, menolong kamu melalui bisnis ini. Terus saya diem. Saya udah nggak bantah sih. Karena dia juga udah agak emosi ngomongnya ke saya gitu kan. Terus saya diem. Terus terakhir saya mikir, bener sih. Seorang Bu Iren bisa ngomong begitu, ya pasti dia ada alasannya. Dan saya cross check ke dalam diri saya adalah selama ini saya sangat sombong dan sangat pede dengan kemampuan saya. Jadi apapun yang saya lakukan, saya itu hanya ngandalin kemampuan saya sih. Saya tidak pernah, boleh dibilang saya tidak pernah ngandalin Tuhan. Dan saya mungkin boleh dibilang saya tidak percaya Tuhan. Saya hanya percaya sama kemampuan saya. Saya mau ini, saya pasti bisa dengan kemampuan saya. Saya nggak akan berdoa sampai gimana. Karena bagi saya ya Tuhan aja gitu loh. Ketika Bu Iren ngomong begitu ya, saya diem. Terus terakhir saya bilang ya udah Bu, saya gabung deh. Tapi Bu, saya coba ya 3 bulan. Kalau memang 3 bulan nggak bisa, Ibu jangan marah ya. Terus Bu Iren bilang, kamu nggak bisa mematok diri itu 3 bulan karena setiap orang punya proses yang beda-beda. Ada yang 3 bulan, ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun, ada yang bertahun-tahun. Jadi nggak fair kalau misalnya kamu gara-gara 3 bulan kamu langsung resign. Ya udahlah Bu, saya juga males berdebat kan dengan Bu Iren, nggak akan menang gitu. Terus ya udah, saya gabung dan gabung April 2020
Ya udah saya ikut Zoom semuanya. Jadi pada saat itu semua sistemnya kantor itu semua langsung switch ke Zoom. Pelatihan, coaching dan lain-lain semua switch ke Zoom. Thanks to God ya, maksudnya memang segala sesuatu terjadi di waktu yang tepat dan semuanya memang sudah diatur. Jadi ketika saya pikir kalau saya jadi agent, masa saya bolak-balik ke Surabaya, uang dari mana untuk ikut training begitu, tapi ternyata kan semuanya udah by Zoom. Jadi bulan pertama ya udah saya ikut Zoom, baca buku, aktivitas yang dulunya saya nggak pernah nyari orang, ya pelan-pelan ya satu persatu tiap hari ya selalu cari orang, ngobrol, ketemu gitu, ya prospek gitu. Jadi ya udah. Jadi awal saya jadi agent, kalau teman-teman nanya ada teknik khusus, cara khusus, nggak ada sih. Jadi benar-benar semua tuh ya baku aja, ikut sistem, baca buku, aktivitas, doa, afirmasi, visualisasi, itu aja. Ya, start dari 4 April 2020, berarti di September saya selesai Star Club AAD, Star Club produser sama AAD. Jadi di 5 bulan saya selesai di goal saya. Ya udah, jadi ketidaknyamanan saya menjadi karyawan yang dari income. Jadi kalau secara income 4 bulan 5 bulan itu ya income di Prudential. Saya nggak ngomong income pas bisnis konvensional karena sebenarnya itu rugi. Income di Prudential ya itu udah langsung terganti pada saat 4 bulan itu. Terus satu hal lagi di Prudential, oke kita nggak ngomong. Ya di Prudential nggak ada yang namanya konflik sama partner ya. Jadi ketika kita rekrut tim agent ini jalan, kita nggak mungkin ada ketakutan untuk dia supaya dia menyaingi kita atau enggak. Itu the best thing dari bisnis Prudential. Terus komisi yang kita terima 30%, 25% atau 40% itu benar-benar net profit yang kita udah bebas pakai. Kita nggak usah pusing kayak ini uang harus diputar lagi untuk beli bahan dan lain-lain. Itu puyeng teman-teman. Makanya di Prudential ini benar-benar yang ketika saya merasakan karyawan, merasakan bisnis konvensional, ya Prudential is the best. Terus power of support dari yang diberikan oleh keluarga, Bu Iren, Efron, Grace, Gig, dan lain-lain itu kunci dari saya bisa bangkit sih. Karena pada saat sebelum saya balik, saya pada saat kondisi terpuruk di Jakarta itu saya nggak mau kasih tahu keluarga saya, nggak mau kasih tahu cici saya. Sampai akhirnya Bu Iren mengkhawatirkan kondisi saya, terakhir dia ngomong ke cici saya sih. Pada saat cici saya tahu begitu, saya bilang, akhirnya saya jujur, saya kondisi jatuh, saya nggak tahu mau ngapain, terus saya ngomong ya, saya malu sih untuk balik gitu. Dulu selesai kuliah, saya dengan sombongnya mau ngotot ke Surabaya, merantau, dan terakhir ternyata umur 35 tahun, saya balik ke tebing tanpa membawa apa-apa, gitu. Bahkan menjadi beban. Terus Cici bilang, nggak apa-apa, kamu masih muda sih. Saya bilang, muda gimana? Saya bilang umur 35. Iya, kami udah umur 50-an. Dan kalau kami umur 50-an, sebenarnya kami udah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Harapan kami itu masih di kamu sih, untuk bisa membanggakan nama keluarga. Di situ saya nangis sih. Di situ ya saya benar-benar nangis sejadi-jadinya, dan ya udah terakhir saya pulang ke tebing itu, dan selama proses itu ya keluarga saya sangat mensupport semua yang saya mau. Bahkan kadang pernah awal-awal balik dan saya belum closing waktu itu, untuk ke kafe aja saya harus minta duit 50.000 sama cici. Jadi segitu jatuhnya sih dulu 2 tahun yang lalu. Tapi ya Cici benar-benar percaya saya bisa bangkit. Cici support apapun yang mereka bisa. Dan terus Bu Iren yang oke, walaupun jauh ya, tapi tiap malam itu dia tidak pernah berhenti untuk, bukan hanya malam sih, kadang siang, kadang dia free, dia akan telepon saya, dia ngajak saya ngobrol, dia buka pikiran saya,
terus malam dia baca buku, dia baca Alkitab, dia akan forward ke saya mana-mana yang relate ke saya untuk saya bisa bangun lagi. So, dan teman-teman yang lain, Efron, Chris, dan teman-teman MRT yang lain. That's why tanpa cinta dari mereka, saya merasa saya nggak akan ada sekarang. Oke, next. 2021 saya start jadi AAD ya. Saya start jadi AAD dan dari awal saya mengerti bahwa bisnis ini itu adalah rekrut. Jadi start dari saya AAD, saya udah fokus rekrut. Di Q1 saya ketemu agent yang lumayan, tetapi nggak nyampe 2 bulan, nggak nyampe 3 bulan, agentnya itu tiba-tiba hilang. Katanya mau fokus ke kerjaan utamanya, sempat kecewa. Terus berusaha ngerekrut lagi, tapi semuanya nggak jalan, semuanya nggak perform. Selling saya juga enggak, karena kan ya udah habis lah di ring 1 saya udah habis. Saya hanya bisa prospek ring 1 karena ya saya nggak banyak kenal orang, jadi hanya bisa prospek ring 1 saudara dan teman dekat. Tapi kan itu udah habis di 2020. Jadi sampai dengan Juli 2021 ya saya nggak ada progres. Saya stuck. Jadi API saya pada saat itu 200 juta. Nggak nyampe 200 juta. Itu saya down banget, dan saya merasa ya kayaknya saya ngomong ke Grace, orang MRT. Saya bilang, Grace, kayaknya saya nggak bisa sih nggak bisa capai promosi AD sih. Terus si Grace yang ngomong, oh alah Cece, ini masih bulan Juli kamu udah nyerah, gimana sih lu? Dia sih kayak, oke. Terus ya udah, kembali lagi ketika kita lagi posisi yang lagi nggak bagus, datang pula banyak tawaran bisnis. Ada mostly teman saya itu pengusaha lah. Mostly mereka punya usaha, mostly mereka pengusaha. Mereka nawarin pada saat saya lagi posisi begitu, mereka nawarin untuk buka kafe. Sempat ada kepikiran ya udahlah, toh juga Prudential gue lagi nggak jalan, mending ya udah coba kafe aja deh. Saya mikirnya kalau gue buka kafe, gue bisa kenal orang lebih banyak, orang bisa kenal saya gitu. Terus hal ini saya konsultasikan ke coach saya Arisandi gitu. Coachnya ngomong, kamu mikir ya, kamu mikir baik-baik. Kalau kamu buka kafe, itu artinya kamu bagi fokus. Fokus kamu jadi terbelah dua. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah kafe itu akan membawa benefit untuk Prudential enggak? Untuk Prudential kamu enggak? Atau malah kamu fokusnya terkuras, energi terkuras, kafenya juga nggak kasih kamu apa-apa. Kenapa kamu nggak lebih milih untuk fokus ke Prudential? Kamu fokus kira-kira kamu mau mengembangkan diri ikut coaching yang apa supaya kamu lebih baik gitu loh di bisnis ini. Saya mikir-mikir, ya udah, ada benernya. Ya udah, kafe itu saya tolak. Oke. Terus datang lagi tawaran yang gila, super gila. Jadi itu forex trading, tapi bukan robot trading, forex trading. Ya kan saya startup 2020, ya uang simpanan saya kan ada gitu. Karena kan saya di kota kecil juga nggak banyak jajan seperti Surabaya. Ya udah saya invest dan lumayan banyak. Karena dia tahu lumayan banyak, ya dia prospek lah saya untuk jadi agentnya, jadi bisnis partnernya. Saya sampai diketemukan dengan leader dia yang paling besar. Ketemu di sana, dari awal sampai akhir yang dia ngomong itu cuma duit doang. Dia nanya, leader kamu income-nya berapa? Agency owner kamu income-nya berapa? Kamu tahu saya income-nya berapa? Kamu tahu saya punya tim di Malaysia saya beli RM, saya beli jam tangan 2M berapa M? Oke. Saya cuma ketawa sih. Tapi dari situ saya merasa kayak gue bersyukur banget bisa di bisnis ini. Oke, secara income gue nggak menang dari kamu, tetapi bisnis asuransi ini punya visi, punya misi. Kita nggak ngomongin uang doang gitu loh. Kamu bilang bisnisnya kamu nolong orang. Dia bilang bisnis ini nolong orang loh.
Dalam hati saya berpikir, nolong orang dari mana? Orang mau invest, itu harus uangnya banyak. Berarti kamu cuma nolong orang kaya. Kalau orang yang nggak punya duit cash, orang yang pas-pasan, mana bisa main seperti ini gitu. Jadi very nonsense menurut gua sih. Dan dari situ gue makin bersyukur kayak makin merasa bersyukur ada di bisnis ini, ada di agensi saya. Karena kenapa? Karena kita ngomongin tentang uang, karena gini loh, kayak Bu Iren, kayak Pak Martinus, kita meeting ataupun kita ngobrol bertiga atau berdua, kita nggak pernah ngomongin tentang apa yang kita punya, tetapi kita selalu ngomongin apa tujuan hidup kita. Itu beda banget gitu loh. Jadi dari sana gue kayak nggak banget deh gitu. Ya udah. Terus ya saya mencari coach yang lain. Yes. Saya ada ikut beberapa. Sampai saya terakhir saya ketemu satu coach yang dari Jakarta. Di sana itu ada yang bocor ya. Wah, ganggu iki. Jadi saya ikut ketika saya di kondisi yang lagi galau, lagi down, saya ikut kata coach saya, ya saya memperbesar kapasitas saya sendiri, saya mencari training, saya mencari coaching yang saya rasa itu bisa menumbuhkan kapasitas saya. Lalu saya ketemu sama satu coach yang di Jakarta, saya kenal sama coach yang di Jakarta namanya Margaret, dan coach ini belajar mengajari tentang human design. Jadi human design itu sebenarnya kayak ilmu astrologi, di mana dia dari tanggal lahir kita, dari waktu lahir kita, dia bisa tahu kita potensi kita di mana, kekurangan kita di mana, dan strategi apa yang kita harus lakukan untuk mencapai tujuan hidup kita gitu loh. Nah dari situ saya jadi pede. Jadi saya jadi lebih tahu, saya jadi pede dengan kemampuan saya. Saya jadi tahu, maksudnya saya punya potensi seperti ini dan berarti saya harus fokus di sini. Yang kelemahan saya merasa ya saya harus hilangin itu. Jadi efeknya adalah gue lebih pede gitu loh. Nah, coach ini juga mengajarkan tentang level of consciousness theory ya. Level of consciousness theory seperti ini. Boleh next? Ya, jadi ini adalah level of consciousness theory ya, mungkin teman-teman pernah lihat ya. Jadi intinya adalah kita manusia, kita punya energi ya. Semua dari kita, setiap orang dari kita tuh punya energi. Cuma ada energi yang negatif, ada energi yang positif. Energi yang negatif itu adalah berasal dari positif atau negatif energi itu tuh ada berasal dari feeling atau pikiran kita atau kondisi hati kita gitu loh. Dan pada saat saya consult, terakhir saya mengerti kenapa pada saat di Q1, Q2 2021 itu kenapa saya nggak perform, kenapa saya nggak mendapatkan hasil yang saya mau. Kenapa? Ya karena saya berada di level fear. Fear itu artinya takut. Fear, saya berada di ketakutan. Takut apa? Takut nggak bisa promosi AD, dan takut tidak bisa start club seperti tahun lalu. Itu yang membebani saya di sepanjang semester pertama di 2021. Dan saya coaching dengan bantuan coach dinetralkan, dan terakhir saya bisa naik ke level courage. Jadi level courage adalah level berani. Berani dalam artian apa? Berani untuk percaya dengan kemampuan diri sendiri, berani untuk percaya dengan lu bisa meraih yang lu mau asal lu benar-benar mau. Dan yang kedua adalah neutrality. Neutrality artinya netral. Jadi apapun yang kita kerjakan itu kita harus berusaha untuk
tidak terlalu ngotot banget harus gitu loh. Hilangkan kata harus. Tetapi kita melakukan ini kenapa? Kita harus bertanya, ketika kita prospek orang ini, kenapa kita mau prospek dia? Apakah karena kita pengen tahu, karena kita tahu dia butuh perlindungan ini, karena kita tahu dia adalah tulang punggung keluarga yang sangat vital, ataupun kenapa kita harus rekrut dia karena dia ada masalah keuangan, kita harus bantu dia untuk keuangan. Itu yang kita switch pada saat kita menjalankan aktivitasnya kita gitu loh. In the end, pada saat saya menjalankan itu, saya menjadi happy, saya menjadi produktif. Jadi happy karena itu akan terpancar. Ketika kita benar-benar bantu orang dengan tulus, itu akan terpancar sih. Dan orang akan bisa merasakan ketulusan kita. Dan pada saat kita prospek sebagai agent pun orang akan tahu bahwasanya kita nggak yang bohong gitu loh di bisnis ini gitu loh. Kita benar-benar showing care. Oke, kamu punya masalah keuangan seperti ini, mau nggak kita cari solusinya apa supaya kamu bisa keluar dari masalah keuangan ini gitu. Mostly orang curhat ke kita, mostly orang cerita tentang masalah hidupnya, kalau nggak keluarga ya masalah cinta dan masalah uang sih, itu doang, 3 doang gitu. Jadi ketika kita mendengarkan orang dan orang merasa didengarkan, ketika kita mau masuk untuk jual asuransi maupun masuk untuk rekrut, orang pasti dengar apa yang kita ngomong sih. Ya, kembali lagi, tapi energinya kita itu harus dijaga, yang bukan ya untuk apa ya, untuk kepentingan kita doang gitu. Jadi ini yang gue pelajari, dan Indian adalah 1 bulan setelah itu adalah ada cerita ya. 1 bulan setelah itu magic moment itu datang ya teman-teman. Magic moment itu datang di mana karena saya udah happy, saya merasa yang mau kumpul sama orang yang nggak ada beban. Jadi saya kumpul aja, dan saya juga nggak yang kayak otak itu di pikiran di jidat itu rekrut atau prospek udah nggak ada, tapi bener-bener let flow aja. Gue memang pengen kenal orang baru, pengen kenal pribadinya, pengen kenal masalahnya dia apa gitu, sehingga dia mau terbuka sama gue. Pikirannya cuma itu doang. Sampai satu momen saya keluar sama teman-teman, ada satu orang yang tiba-tiba ngomong, "Li, kamu di Prudential ya? Boleh nggak kamu tolong urusin klaim suami saya udah nggak keluar 3 tahun?" Saya bilang, ya udah Ci. Emang UP-nya berapa? 70 juta. Saya mikir, oh ya udah. Rumahnya dia itu rumah yang sangat sederhana sih, dan dia janda. 1 anaknya nggak di sini lagi, anaknya kerja di luar. Di saat itu saya merasa iba sih, dalam artian kayak oke, ya nggak apa-apa lah, tolong dia, atau juga nggak ada ruginya buat gua. Tapi saya tahu kayak ini case-nya bakal susah deh, soalnya ada masalah tentang nama ahli waris gitu loh. Saya pikirnya juga, saya nanya ke Bu Iren juga bilang ya itu agak panjang sih case-nya, Pak Li, kalau kamu mau ngurus. Cuma saya bilang ya udahlah, give our best aja. Ya udah, saya bantu, dan saya pun tahu pada saat saya mau berjuang gimana pun ya UP-nya cuma 70 juta gitu. Saya nggak mungkin setelah itu saya maksa dia untuk, atau bujuk dia atau prospek dia untuk jadi ambil insurance gitu. Tapi benar-benar tulus bantu dia aja, nggak kepikiran mau prospek dia, karena gue rasa kemampuannya nggak di situ gitu. Ya udah, saya cuma bantu dia klaim dengan dokumen yang udah ada sebelumnya, and tiba-tiba duitnya cair aja. Jadi pas saya ngecek ke customer care, ternyata udah ditransfer. Jadi tanpa proses yang gimana-gimana, ya klaim itu cair. Itu benar-benar yang mujizat banget, magic moment banget. Dan karena saya tinggal di kampung, jadi cerita bahwasanya saya bisa ngurus klaim yang 3 tahun nggak cair, itu kan cepat menyebar. Dan itu menyebar ke bosnya dia. Jadi saya suruh, setelah udah cair, saya bilang, Cici nggak mau jadi agent aja, ya untuk tambahan. Nah kalau misalnya one day dia kan babysitter, saya bilang kalau one day anak ini gede, Cici nggak diperlukan lagi kan, at least kan ada income dari Prudential. Terakhir dia oke. Nah, pada saat klaim itu keluar, dia cerita ke bosnya dia, dan percaya nggak percaya ya, saya nggak pernah ketemu, pada saat prospek saya nggak pernah ketemu bosnya juga nggak tahu saya. Intinya bosnya nanya apa, dia nanya ke saya cuma voice note kirim WA ke bosnya, ke dia, dan dia ke bosnya. Dan it's just deal like that, dan ya API-nya 700 juta. Gitu loh. Nah, kejadian itu
ya udah, goal saya selesai, adik saya selesai gitu loh. Dan saya pikir oke, itu bulan September, berarti saya punya 3 bulan untuk senang-senang, untuk traveling kemana aja, ke Bali kayak sebulan 2 bulan gitu kan. Tapi tiba-tiba Bu Iren ngomong ke saya, Li, saya itu akan sangat bangga kalau kamu bisa ngejar top AAD MRT sih. Saya langsung kayak, emang top AAD harus berapa, Bu? 2M. Kamu fokusin 2M. Hasilnya gimana? Biarkan Tuhan yang bekerja. Saya mikir dong, sekarang saya 900 juta. 3 bulan lagi saya harus ngejar 2M. Gimana caranya gitu loh. Sedangkan saya mau prospek siapa lagi, mau rekrut siapa lagi di 3 bulan gue rekrut orang emang bisa secepat itu tak jalannya gitu kan. Tapi kembali lagi saya mikir satu hal, saya hutang budi dengan Bu Iren, saya hutang nyawa lah dengan Bu Iren kalau saya boleh ngomong. Saya nggak tahu itu balasnya seperti apa. Jadi tapi ketika dia ngomong, saya akan bangga sekali kalau kamu jadi top AD sih. Itu langsung ya mengganggu pikiran saya gitu. Jadi terakhir ya oke, saya bilang saya usahain the best, Bu. Nah pada saat saya memutusin seperti itu, ya ada aja ya tiba-tiba si agentnya ini ngerekrut orang lain, teman-temannya dia, dan mostly teman-temannya dia ini orang-orang kaya ya, dan mereka ngambil polis pribadi dan ditambah sama keluarga-keluarga ringnya pertama. That's why ada yang punya polis 14 polis. Tahun lalu saya coba minta review, dia nggak kasih. Terakhir ketika saya jelasin, ketika dia tahu oh si Anu bakal promosi AAD namanya AI ya, mereka pada panas semua. Jadi ya udah dikasih review polis, saya pindahkan semuanya ke tradisional, ke PCB, ke PPH, PCB ke warisan. Ya udah akhirnya dari kampung saya, dari tebing ya, itu bisa ayah itu ya promosi 5 AD gitu. Terus entah kenapa di bulan Oktober saya pengen ke Jakarta, cuma nggak tahu jelas sih, nggak jelas kenapa saya tiba-tiba pengen aja ke Jakarta. Jadi saya ke Jakarta, saya ketemu orang yang ngobrol dengan teman-teman lama, dan tanpa saya sangka saya bisa ngerekrut 2 orang ya. Pada saat saya ngerekrut 2 orang itu juga saya merasa ya aduh ini mepet 2 bulan lagi kayaknya ya biasa, ya udahlah untuk tahun depan aja gitu. Tapi ternyata mereka jalan dan mereka dapat customer nasabah, prospek nasabah dan nasabah yang lumayan, ya udah dua-duanya promosi combo gitu. Jadi ya saya nggak bilang gampang ya, semudah itu sih. Nah, ya kalau teman-teman nanya apa sih gitu, kenapa sih bisa semudah itu, saya hanya bisa bilang ya saya berusaha untuk being happy, saya berusaha untuk being positif, dan ketika kalau misalnya ya pasti ada mental down ya, pasti ada emosi negatif ya, namanya hidup kan kadang kita berhadapan dengan orang atau ada masalah pribadi. Tetapi ketika kita tahu kita di level itu, kita akan cepat sadar apakah mungkin kita lagi marah nih sama orang. Ya, kita tahu berarti marah itu kan energi negatif. Kita harus buru-buru untuk bisa netralin ya dengan meditasi dan lain-lain gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, ketika kita bisa menguasai level energi ini, itu bakal gampang banget jalannya. Ya. Boleh next? Ya, jadi setelah top AAD selesai, dan ketika Pak Martinus tahu saya punya banyak kandidat untuk AAD, ya udah saya di support untuk jadi leader of the year, dan thanks God saya juga kaget sih, saya menang leader of the year. Itu saya benar-benar kejadian yang sangat luar biasa, dan saya nggak pernah terpikirkan bisa menang itu sih. Gitu. Next. Boleh next. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang level consciousness ini, sebenarnya teman-teman boleh beli buku ini ya. Jadi buku ini benar-benar deep banget, dan dia akan ngebahas setiap level emosi kita gitu loh. Sometimes kita nggak sadar, kadang kita terlalu sombong atau terlalu bangga dengan pencapaian. Bangga itu adalah emosi negatif sih, energi negatif, sorry. Ketika kita tidak sadar itu, ya kita juga akan jatuh gitu. Jadi ini buku bagus banget ya, David R. Hawkins, tentang
yang saya bahas tadi tentang level of consciousness. Jadi dia bahas setiap poin-poinnya. Kadang itu tipis banget antara itu, kita sampai nggak sadar sih bahwasanya kita lagi berada di energi itu. Jadi intinya adalah dari semua itu ya, saya mau highlight adalah dari pengalaman saya 2 tahun kenapa bisa secepat itu, saya bilang ya karena cinta sih. Jadi ketika kita bangun kondisi kita dengan dalam kondisi cinta, kita bangun setiap pagi dan kita bersyukur untuk hari berikutnya, kita akan berusaha membuat hidup lebih baik untuk semua orang di sekitar kita. Karena kehadiran cinta segalanya berjalan lebih lancar. Saya ngejar top AAD itu bukan karena kepentingan saya, itu murni saya karena rasa cinta saya, rasa terima kasih saya ke Bu Iren. Saya bisa LOY Leader of the Year ya, saya juga rasa terima kasih saya ke Pak Martinus yang support saya selama ini. Gitu. Jadi apapun yang kita mau dalam hidup ini ya taruhlah cinta di dalamnya, dan itu hasilnya akan luar biasa dan akan sangat mudah. Jadi itu aja teman-teman yang bisa sharing ya. Kecepatan nggak sih saya ngomongnya? Enggak kok, Ci. Wah, luar biasa ya sharingnya. Saya sampai terpukau nih. Dengernya hebat banget nih, Cili. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Keren banget nih. Berarti tahun ini ya promosikan berapa AAD aja ya total ya? Tahun lalu saya promosiin 7 AAD ya? 7 AAD. Luar biasa. Dari kondisi saya di Juni itu adalah 200 juta API. Berarti tutup omset total berapa, Ci? 2,8. 2,8 M. Wow. Keren Amazing banget. Ya, TC ya. Dari 200 juta dalam 6 bulan capai 2,8 M. Berarti 2,6 M dalam 6 bulan berarti ya, Ci? Yes. Dan itulah saya bilang itu, makanya itu adalah kekuatan cinta sih. Kekuatan cinta saya ke Bu Iren yang keluarga saya, Bu Iren ke saya, teman-teman MRT ke saya. Ya itu yang saya lakukan. Maksudnya itu goal yang saya tidak pernah pikirkan sih. Tapi kenapa terakhir saya kejar itu ya karena alasannya itu. Dan gimana caranya saya bisa katakan ya bukan berarti kita nggak kerja ya. Saya tiap hari ketemu orang, tapi ketika kita ketemu orang, percayalah orang akan merasakan energi positifnya kita. Dan apapun yang kita ngomong, ya mereka percaya dan mereka lakuin. Oke, top banget, luar biasa ya. Oke, teman-teman. Wah. Malam Ada yang mau bertanya? boleh nanya? Ya, silakan. Malam Bu Lili, yang saya mau tanyakan, Bu Lili tadi kan sempat yang belajar ke coachnya waktu tentang consciousness, itu kan awalnya kan di area fear ya. Nah, itu takut. Untuk waktu Bu Lili meninggikan vibrasinya ke tinggi, ke courage, itu apa yang Bu Lili lakukan sehingga Bu Lili jadi lebih happy, tanpa beban, dan akhirnya istilahnya aktivitas-aktivitasnya Bu Lili pun mendapat keajaiban-keajaiban gitu. Magic gitu. Thank you. Jadi 2020 kan saya Star Club, saya AAD kan. Jadi ketika di Juni ini kayak gak ada gambaran sama sekali, bahkan Star Club juga gak ada gambaran. Saya jadi takut, maksudnya takut malu lah, takut semuanya gitu. Saya jadi lupa bahwasanya sebenarnya dari awal sebenarnya kamu mau ngerjain insurance. Itu kan sebenarnya tujuannya kamu bilang adalah untuk membantu orang. Kok sekarang jadinya kamu mengharuskan kamu jadi AD, ya dengan lupa poin yang seperti itu. Jadi ketika kamu ketemu orang yang kamu lihat itu adalah orang ini bisa potensi nggak. Jadi mau cepet-cepet aja prospek rekrut atau ya seperti itu gitu. Itu jadi kebawa gitu loh. Sedangkan satu lagi point of view-nya adalah siapa sih yang mengharuskan kamu harus startup tiap tahun? Siapa? Kan nggak ada. Kamu bukan karyawan loh. Kalau karyawan iya, kamu tahun lalu perform segini, omset segini, kamu tahun depan harus segini. Tapi di sini kan enggak. Di sini ini kan ya kita bukan dilatih untuk menjadi, kita bukan dilatih untuk
jadi karyawan minded gitu. Kita harusnya tahu setiap hari yang kita lakukan, kita tuh sebenarnya membangun fondasi bisnis. Saya membangun branding saya. Jadi harusnya apa yang saya lakukan setiap hari itu saya nggak peduli hasilnya seperti apa, tetapi adalah gimana supaya orang kenal saya bisa memberikan manfaat, memberikan input ke orang, memberikan advice ke orang. Hasilnya gimana kan itu sebenarnya nggak dikontrolnya kita. Kenapa kita harus stres di hasilnya itu? Terus kenapa bisa courage? Jadi di human design itu dibacakan saya punya kekuatan di mana, saya punya kelebihan di mana, saya itu terlahir itu sebagai apa, dan apa saja yang perlu saya hindari. Jadi ketika saya mempercaya itu, oke, tapi disclaimer ya, human design itu kan ya itu namanya hitungan astrologi, which is itu bisa benar bisa enggak. Tapi bagi saya adalah kalau hal itu bisa membuat saya lebih baik, ya saya nggak masalah sih dengan teori human design itu. Jadi ketika saya ikut human design itu, saya tahu saya bisa gede seperti apa, saya bisa menjadi seperti apa, dan saya terlahir seperti apa, saya punya keberanian. Dan saya merasa ya, oke, berarti tujuan hidup saya itu relate dengan bisnisnya ini gitu. Jadi itu makin buat saya kayak pede. Jadi ketemu orang ya pede dan tidak menarik diri dari komunitas. Karena sebelumnya ketika saya nggak perform, saya juga bahkan keluar kota, gabung sama orang, saya nggak mau. Saya merasa udah capek kayak udahlah, nanti juga direkrut juga ya nggak jalan gitu. Kan itu ada, dan selain level fear itu ada level apatis di saya waktu itu. Jadi merasa kayak gue ngerekrut udah BOP, udah prospek rekrut dia panjang, dengerin dia curhat masalah dia panjang, terus dia udah jelasin bisnis ini, udah di AAJI, terakhir bilang begitu aja. It's really weird. Maksudnya bener-bener buang energi saya sih. Saya udah males lah gitu. Ya kembali lagi, ketika dipikir berarti kan sebenarnya kamu bukan bener-bener mau nolong dia gitu. Kalau kamu memang tulus mau nolong dia, ya kamu ya sampaikan aja apa yang kamu sampaikan. Terserah dia mau jalan atau enggak, kan udah responnya, udah pilihan dia, dan kamu nggak boleh memaksakan diri kamu, ya dia harus jalan. Jadi ya seperti itu sih perubahan energinya saya. Jadi ya udah, waktu itu ya saya mau ketemu orang aja, mau ngobrol aja, dia mau gabung, nggak jalan ya udah, nggak no hard feeling. Ya terakhir ya orang mau jalan ya jalan aja sih. Jadi kembali ke misi sama nothing tulus ya Bu ya. Nothing tulus. Oke. Thank you. Kita nggak ditarget. Sebenarnya kita nggak ditarget company loh. Kita nggak ditarget perusahaan. Kita yang menargetkan diri sendiri, dan targetnya kita itu harusnya relate dengan kembali lagi, kita di sini adalah membantu orang, baik secara proteksi maupun secara perubahan kehidupan. Tapi kalau kita belum ketemu orang yang benar-benar mau komit untuk berubah hidup, udah. Kenapa kita harus terbebani dan down, mental kita down? Tapi kita thank non-stop you untuk Billy. edukasi orang gitu. Ya. Thank you. Yuk. Oke, ini Ya, ada sudah pertanyaan terjawab satu ya, lagi ya. Bu Yuliani. Ada pertanyaan satu di chat Ya, sudah jelas. Thank you. dari Pak Sutanto ya. Pak Sutanto bertanya, dalam pengurusan klaim yang sudah 3 tahun, yang tadi yang tidak cair-cair itu, bagaimana poin-poin penting apa yang dibutuhkan dalam klaim agar cair? Maksudnya gimana supaya itu klaimnya jadi nggak cair, bisa jadi cair, itu gimana sih? Percaya nggak percaya, saya nggak ngelakuin apapun. Jadi saya benar-benar submit dokumen seperti agent awalnya submit dokumen. Oke. Saya tidak mengurus dokumen tambahan, saya nggak ngurus yang lain-lain. Just that. Makanya that's why teman-teman, ketika kita benar-benar tulus, kita benar-benar mau nolong orang, kita memang mencintai orang itu supaya mereka bisa lebih oke kehidupan dia. Alam semesta akan mempermudah kamu. Jadi gimana caranya, poin-poin apa? Tidak ada, Pak. Dokumen saya exactly yang saya kontak agent lamanya dia. Saya bilang, Pak, kasih saya dokumen semua yang Bapak kemarin submit di Prudential. Ya udah, dikasih, saya submit.
saya nggak pernah follow up. Karena kenapa? Saya sampai males, saya sampai nggak follow up. Karena saya pikir ya kayaknya, aduh ini case bakal panjang nih. Ya udahlah, dia ya ke dia yang lain dulu. Sampai nggak 1 bulan, 3 minggu, dia nanya atau Bu Iren nanya, saya lupa deh. Saya bilang, oh iya, saya belum follow up. Ya udah, saya telepon customer care. Oh Bu, udah dicairkan tanggal sekian Agustus. Iya tah, serius tah Mbak? Iya, 70 juta. Ke rekening siapa? Ke Nicholas bla bla bla. Oke Bu, Ci, tolong dicek beneran masuk. That's it. Oke. Tapi kalau boleh tahu yang sebelumnya nggak cairnya karena apa ya, tahu nggak ya? Sebelumnya nggak cair itu karena nama anak ahli waris anaknya itu salah. Jadi anak ini pernah, jadi nama polis di anak itu beda dengan nama anaknya sekarang. Nah mungkin karena juga udah lama ya, udah 3 tahun, ya mungkin Prudensia juga nganggap ya udahlah, nggak ada yang klaim atau gimana, ya memang berarti memang benar ini ahli waris. Jadi ya segitu aja. Oke, saya juga nggak mau bertanya kok bisa, kan saya kan nggak mungkin mempertanyakan kok bisa cair. Nanti jadi nggak cair jadi kalau ditanyain. Oke, luar biasa. Oke, terjawab ya Pak Sutanto ya. Ya Mas, terjawab. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman? Yang mau tanya bisa langsung nyalain ini ya, mikrofonnya ya, atau via chat. Oke, ini ada apa? Pertanyaan dari Bu Novia ya. Bu Novia. Novi minta apa ini? Materi Grand Design of Life 3 poin terbesar yang sangat mengena tentang apa Bu Lili? Oke. Ya, dari Genovi ya. Grand Design of Life ya. Saya banyak, kembali lagi saya banyak, nasabah saya kan mostly semua pengusaha ya. Terus saya banyak cerita, saya sering ngajak ngobrol deep ke mereka gitu. Tetapi itu semakin meneguhkan saya. Tadi saya juga baru chat sama Bu Iren, saya ngomong dari orang bisnis properti, bisnis macam-macam gitu. Saya rasa nggak ada bisnis yang benar-benar itu memuaskan kepuasan batin kita sih selain di insurance. Jadi kamu boleh lihat di bisnis lain itu ya mostly yang mereka pikirin adalah gimana cuan lebih besar, ekspansi lebih besar tanpa benar-benar memikirkan well-being atau memikirkan mental health dan lain-lain dari orang-orangnya ini. Sedangkan di bisnis ini saya introvert ya. Saya introvert, otomatis saya suka mendengarkan orang. Saya suka mendengarkan cerita orang dan orang juga suka untuk cerita ke saya. Kalau ditanya Grand Design of Life saya itu apa ya? Saya pengen ya belum secara detail ya saya menggambarkan, tapi intinya adalah saya ingin menjadi orang yang mempunyai dampak buat orang lain, memberikan dampak banyak buat orang lain sih. Baik itu mungkin secara mental, tapi kalau mental kan saya harus banyak ikut coaching, NLP dan lain-lain. Itu saya belum ke level itu. Tapi at least secara keuangan ya saya bisa bantu orang di sana melalui bisnis ini gitu. Jadi somehow kedepannya saya pengen menjadi orang yang nggak jauh-jauh lah ya, nggak jauh-jauh sebenarnya kejadian pada saat Overnight Leader of the Year. Pada saat saya dapat Leader of the Year itu kayak Agency of the Year-nya Prudential sih. Tapi itu Leader of the Year kapasitas MRT Group. Ketika saya turun dari panggung, Bu Iren salamin saya dan dia nangis. Sejak saat itu saya berpikir kalau Bu Iren bisa seperti itu, berarti saya juga bisa sampai. Jadi untuk sekarang adalah saya hanya berpikir gimana saya bisa membantu orang. Yang pertamanya melalui bisnis ini, tapi kedepannya saya nggak tahu. Mungkin saya akan banyak belajar tentang coaching, NLP dan ilmu-ilmu terapi yang lain, which is itu akan memberikan hal yang lebih lagi. Tetapi untuk sekarang
yaitu kejadian di award night di award night-nya MRT ketika saya melihat dia berkaca-kaca. Saya tahu sebagaimana dia bangganya ya sebagai orang yang benar-benar nolong saya dari keterpurukan dan saya mau jadi orang seperti itu. So masalah uang dan lain-lain, percayalah teman-teman, ketika kita punya value, ketika kita punya memegang value itu dengan kuat, uang itu akan datang. Saya nggak bilang sekarang uang saya banyak atau gimana, tetapi thanks God, selama bertahun-tahun saya jadi karyawan, terus bisnis, ya saat inilah saya merasa kayak uang itu selalu ada di rekening saya. Gitu. Jadi, tetapi saya tidak menjadikan itu fokus. Fokus saya adalah benar-benar ya bantu orang. Kayak misalnya saya sekarang kenapa saya tiba-tiba bisa ke Jakarta? Karena tiba-tiba saya minta tolong sama orang untuk ngurus operasi kokonya, dan dia pakai asuransi lain. Dia minta saya untuk temenin kokonya ngurus klaim karena agennya itu bilang nggak bisa klaim, nggak bisa cashless, dan kokonya bingung gitu untuk ngurus-ngurus klaim begini. Tanpa saya pikir panjang ya saya datang hari ini, saya temenin dia tes lab, terus ternyata ya memang agennya nakal banget sih. Ada satu case, saya tahu penyebabnya kenapa dia nggak bisa cashless, dan itu benar-benar akal-akalan agennya untuk dapat API dan komisi yang lebih gede sih. Terus tanpa saya prospek, tanpa saya sedikit pun saya berusaha menjual, benar-benar saya hanya bantu dia. Tadi sore dia bilang, kalau di Prudential asuransinya berapa? Di AIA dia ambil 60 juta, bayar 60 juta sebulan. Dia mau pindah ke Prudential, dan saya nggak jualan sama sekali, saya nggak suruh dia pindah, saya nggak apa, tapi dia sendiri yang ngomong dia mau pindah ke Prudential. Jadi makanya saya bilang ketika kita memang punya niat untuk bantu orang, case saya dari 2020, dari 21 saya bisa startup 2020, saya bisa prestasi 2021. Poinnya adalah karena saya benar-benar membantu orang aja. Dengar orang curhat, rumah tangganya 4 jam nangis-nangisan, saya dengerin. Tapi terakhir ya dia bilang, oh ya anak saya belum upgrade dong. Ya udah prospek, saya closingin semua sekeluarga. Start dari itu aja. Jadi ya itu sih. Kalau nanya keren misalnya saya belum pastinya seperti apa, tapi intinya saya mau ya bukan cuma teori ya, tapi memang saya pengen untuk memberikan dampak buat orang banyak. Gitu. Oke ya, wow luar biasa ya jawaban sharing dari Lili ya. Oke, ya very nice, terjawab banget ya Bu Cinovia ya. Oke, thank you so much. Oke, mungkin tadi pertanyaan dari Bu Limnovia mengakhiri ya untuk sesi tanya jawab kepada speaker kita yang luar biasa ya hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, kita mau memberikan penghargaan nih, Ci. Penghargaan buat Bu Lili ya, karena sudah bersedia untuk sharing dengan kami, Titans Group dan Synergy Solution. Mungkin penghargaannya masih secara virtual ya, Ci ya. Thank you ya. Ya, thank you juga buat Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Mau foto bersama ya. Boleh. Ya, teman-teman silakan diaktifkan videonya ya, on cam semua supaya bisa foto. Ya, mungkin dibantu operator ya. Diberi aba-aba oleh operator. Oke, oleh Pak Budi atau Shelly ini? Itu ya. Oke, sudah on cam semua teman-teman? Oke, kita mengabadikan momen bersama, foto dengan leader hebat. Tuhan yang hebat. Oke, benar banget. Oke,
sudah Oke. Shelly? Aku foto ya. Oke. Tahan senyum semua satu-satu. 1, 2, 3. Lagi. Tahan. Sabar. Ditahan. Yang belum senyum masih ada kesempatan. Belum selesai. Sabar. Ya, Oke. sampai kering dan- ini ya. Ya, terima kasih Thank you. Shelly. Thank you. Ya. Jenny. Thank you semua. Teman-teman, saya thank you Sukses semua ya. Ya. Terima kasih Bu Lili atas Terima kasih waktunya, banyak. atas sharingnya. Thank you. Izin live ya. Ya, terima kasih. Thank Ya. you Bu Lili. God buat sharingnya. bless. God Thank bless. you. Oke teman-teman, acara ATM malam ini sudah selesai. Terima kasih waktu dan kehadirannya lewat Zoom ya. Semoga bisa membawa manfaat buat kita semua ya, TC. Benar banget Bu Ya. Bu Ruri. Ya. Benar banget ya. Oke. Oke, Sampai bertemu. sampai bertemu minggu depan. Saya Christian dan rekan Saya saya. Ruri. Kita undur Ya. diri dan semangat pagi. 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 Terima kasih Bu Lili. Semangat pagi. Sehat selalu. Salam Pak Bapak. 중심을 잃고 목소리도 잃고